warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiani sebagai Muhammad Iqbal. Saya Dapatul Oktober sebagai Muhammad Abdul. Saya Riang Rasya Ramadhani sebagai Muhammad bin Abdul Wahab. Saya Jenny Despira Wijaya sebagai Rashid Ridho. Saya Penyendalia sebagai Ahmad Dahlan. Nama anak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Anak lahir di Kauman, Yogyakarta, tanggal 1 Agustus 1868 dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Nama kecil anak Ahmad Dahlan setelah pulang dari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Anak belajar Al-Quran dan berbagai dasar keislaman langsung dengan bapak anak. Selain anak belajar dengan bapak, anak juga belajar dengan Kiai Haji Muhammad Saleh dan Kiai Muhammad Nur, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Musin di Yogyakarta, dan Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Waktu belajar dengan Kiai Haji Soleh Darat bersama Kiai Haji Hasim Asy'ari pendidikan Nahdlatul Ulama. Perkenalkan, nama Anda Muhammad Iqbal. Anda lahir di kota Sialkot di Punjab 9 November 1877 Masehi. Orang tua Anda tokoh sufi di India. Pendidikan formal Anda di Scottish Mission School di Sialkot. Lanjut di Government College di Lahore. Anda mendapat gelar Bachelor of Art BA tahun 1897. 2 tahun kemudian mendapat gelar Master of Art MA, memperoleh medali emas. Setelah itu Anda belajar di Universitas Cambridge, London, dan Philosophy of Doctor dari Universitas Munich, Jerman. Puncak karir Anda menjadi Presiden Liga Muslim tahun 1930. Liga Muslim memiliki peran strategis dalam pergerakan kemerdekaan India. Nama Anda diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional Muhammad Iqbal di Lahore, Pakistan. Lanjut, antum. Perkenalkan, nama Anda Muhammad Abdul Hasan Khairullah. Anda dilahirkan di Mahalat Nazar Geografik Al-Bahirah, Mesir tahun 1849 Masehi, dan Anda masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibu Anda. Anda belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862, kemudian Anda melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan studi, Anda mengajar di Al-Azhar. Puncak karir Anda menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Nama Ana Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Ana lahir pada tahun 1115 Hijriah di kampung Uyainah. Ana adalah seorang ulama Islam, pemimpin agama, pembaharu, aktivis, dan teolog dari Najd di Arabia Tengah. Nama lengkap Ana Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali. Ana menghafal Al-Quran sejak kecil dan belajar kepada ayah Ana yang menjadi hakim di Uyainah pada waktu itu. Lanjut, antum. Nama Ana adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husni. Nama populer Ana adalah Rashid Ridho. Ana dilahirkan di Kalamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Nama lengkap Ana adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Nama populernya adalah Rashid Ridho. Ana dilahirkan di Kalamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ana termasuk anak yang rajin. Pada saat itu anak-anak seusia Ana asyik main. Justru Ana menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kalamun, Ana melanjutkan belajarnya di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah
Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Ana akan membacakan pokok-pokok pikiran Ana. Yang pertama, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan luas dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Untuk menerapkannya, perlu diajarkan ilmu agama dan umum di Madrasah Muhammadiyah. Yang kedua, pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sehingga bersedia berjuang untuk kemampuan masyarakat. Yang ketiga, materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Yang keempat, model pendidikan memandukan dua jenis pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum. Dalam pengajarannya menggabungkan antara sistem pengajaran pesantren dengan pendidikan berat usaha tersebut untuk mewujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan yang bersifat spesifik, yaitu mengadopsi sistem persekolahan barat, tetapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berjiwa nusantara dan mempunyai misi islami. Selain itu, Kiai Dahlan juga mendirikan panti asuhan yatim piatu. Terima kasih. Selanjutnya, pokok pikiran antum. Pokok pikiran Ana yang pertama, bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban barat dan timur. Keduanya dipadukan antara penalaran, ziraki, dan cinta. Menurut saya, apabila cinta dan penalaran berpadu, niscaya akan tercipta dunia baru. Kekurangan barat diisi dengan timur, kekurangan timur diisi dengan barat. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Al-Quran sebagai landasan membentuk peradaban baru dan kehidupan sebagai suatu proses cipta yang kreatif dan progresif. Yang ketiga, pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad bagi saya merupakan dasar pergerakan dalam Islam. Ijtihad dibutuhkan pada setiap zaman untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Yang keempat, mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya dan berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Karakter berpikir dinamis menurut Ana adalah menganut pola pikir yang kompleks, yaitu pola pikir yang kritis dan kreatif. Pikir maju dan berkembang, memiliki pertahanan diri yang lebih besar, memiliki psikodinamika yang kompleks, dan memiliki kepribadian yang luas. Yang terakhir, tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualisasi dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan menimpa dirinya. Selanjutnya, ide pokok pikiran Ana adalah yang pertama dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah. Yang kedua, ada pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali agama Islam. Yang ketiga, ada Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Dan yang terakhir, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya, Pokok pikiran Ana yaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pertama syariat. Yang kedua, memurnikan pemahaman tauhid dan menuntut orang muslimin untuk kembali seperti orang-orang muslim pada masa awal Islam. Yang ketiga, berpegang teguh kepada manhaj salaf soleh dan para imam mujtahid. Yang keempat, meninggalkan fanatisme serta berdakwah untuk mengikuti kebenaran sesuai dalil. Yang kelima, membasmi bid'ah dan khurafat yang tersebar pada waktu itu karena kebodohan dan keterbelakangan. Selanjutnya, antum apa saja? Pokok pikiran Ana yang pertama, kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Karenanya umat Islam dalam mengejar ketertinggalan dari bangsa Eropa dengan satu syarat, yaitu harus kembali kepada ajaran Islam sebenarnya yang diajarkan Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat. Yang kedua, penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Padahal ajaran agama Islam sejatinya mendorong umatnya bersifat dinamis. Yang ketiga, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam. Karena itu adalah
yang pernah dimiliki umat Islam. Yang keempat, hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Hukum-hukum itu ditetapkan sesuai dengan tempat dan zaman karenanya. Ana menganjurkan untuk berijtihad. Menurut Ana, ijtihad sebagai modal awal demi keberlangsungan syariat Islam yang memenuhi seluruhnya kebutuhan pembaruan. Dan terakhir, apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Selanjutnya, Ana akan membacakan apa saja karya-karya Ana. Yang pertama adalah Zikratu al-Ikhwan fi Badli Takwakiri wal Amali al-Falakiyati, selesai ditulis pada tahun 1901. Natijah al-Mikat, selesai ditulis pada tahun 1903. Dan Bubulu al-Watar, selesai ditulis pada 27 Zulqa'dah 1320 di Darat Semarang. Lalu peninggalan Ana ada masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, klinik, dan rumah yatim piatu. Selanjutnya, Ana dikenal sebagai penyair yang menonjol. Ana juga dianggap sebagai pemikir filosofis Muslim pada masa modern. Buku puisi pertama Ana, Asrar Ekudi, juga buku puisi lainnya termasuk Rumus Ibn Qudi, Payam I Masyriq, dan Zabur I Ajam. Dicetak dalam bahasa Persia pada 1915. Di antara karya-karyanya Bang Idara, Bal I Jibril, Zarbi Kalim, dan bagian dari Armugan Hijaz merupakan karya Urdu yang paling dikenal. Bersama puisi Urdu dan Persia, berbagai kuliah dan surat dalam bahasa Urdu dan bahasa Inggris telah memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik selama bertahun-tahun. Pada 1922, Ana diberi gelar bangsawan oleh Raja George V dan memberinya titel Sar. Selanjutnya, Kitab yang ditulis Ana yaitu ada yang pertama Tafsir Al-Manar. Penulis kitab ini diselesaikan oleh murid Ana yaitu Rashid Ridho. Yang kedua ada Risalah Tauhid. Yang ketiga ada Syarh Nahjil Balaghah. Yang keempat ada Islahu Al-Mahakim Al-Syar'iyah. Yang kelima ada Al-Islam Al-Rad Beberapa karya tulis Ana yaitu Risalah Al-Qudin Al-Islam wa Qaidatuhu, yaitu risalah landasan agama Islam dan kaidah-kaidahnya. Yang kedua, kitab Al-Quran, kitabnya berisi tentang Al-Quran. Yang ketiga, kitab Tauhid, yaitu tentang ilmu Tauhid. Yang keempat, Kasyifu Asyuhubat, yaitu kitab tentang menyingkap kesamaran. Yang kelima ada Al-Usul As-Salasah, yaitu 3 landasan utama. Selanjutnya, Karya Rashid Ridho antara lain Tarik Al-Ustad Al-Imam As-Syafiq Abdul, Sejarah Hidup Imam Syekh Muhammad Abduh, Nida Li Al-Jins Al-Latif, Panggilan terhadap kaum wanita, Al-Wahyu Muhammad, Wahyu Allah yang diturunkan